Sekarang mari kita lihat, kalau seandainya dua wadam ta'ad dan wadamul awaiq ini ketemu, di satu sisi dia tidak pernah mengenal letih dan lelah, di sisi yang lain dia tidak punya lagi halangan dan rintangan. Ibarat orang berlari itu bisa berlari cepat nggak Bapak Ibu? Ya, disinilah nanti dia akan bisa menjadi pribadi yang ahsanu amalah. Inilah akhirnya. Jadi pribadi ahsanu amalah adalah pribadi yang adamut ta'ad, tidak pernah mengenal letih dan lelah di dalam beramal, sekaligus adamul awaiq, sudah tidak ada lagi halangan dan rintangan. Dingin bukan halangan untuk tahajud, panas tidak sahur bukan halangan untuk tidak puasa. Tidak pernah merasa bahwa ada halangan, tidak ada lagi alasan. Betul-betul tidak ada halangan, betul-betul tidak pernah merasa letih dan lelah. Ini digambarkan seperti orang dengan kekuatan yang sangat prima, lari tanpa ada halangan dan rintangan. Dia bisa lari sekencang-kencangnya. Dan kalau orang lari sekencang-kencangnya, bukankah dia akan cepat sampai? Dan bagi kita cepat sampai itu adalah sampai di ahsanu amalah. Ini kesimpulan dari ayat 2 dan sampai dengan ayat yang ke-5. Nah, ahsanu amalah ini kemudian kita menemukan kekuatannya dari ayat berikutnya. Ini ayat yang ke-6. Apa ayat yang ke-6? Jangan lurut dari atas, kelamaan. Iya, ini ayat yang ke-6, yaitu walaupun zayyana, ayat yang ke-5. Yang ke-6 berarti walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Ya Allah, ayat ini betul-betul Allah ingin penguatan kita agar betul-betul sepenuhnya berada di ahsanu amalah. Allah katakan walilladzina, dan bagi orang-orang kafaru yang kafir bi rabbihim, kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, bagi mereka apa? Adzabu jahannam, adab jahannam wa bi'sal masir, dan jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Tiba-tiba saja Allah bicara tentang orang kafir. Lantas apa hubungannya dengan ahsanu amalah? Apa hubungannya? Iya, kan memang ayat Quran itu satu dengan yang lain sambung bersambung. Apa hubungan antara orang kafir dengan ahsanu amalah? Apa ahsanu amalah itu orang kafir? Bukan. Kalaulah kemudian Allah menyebut orang kafir di ayat yang ke-6 ini, maka ini maknanya bagi kita, pribadi ahsanu amalah adalah pribadi yang jelas akan ketidakkafirannya. Jelas ketidakkafirannya. Artinya pasti bukan orang kafir. Iya, kalau pasti bukan orang kafir, berarti ahsanu amalah itu siapa? Ya, lawannya kafir, berarti dia muslim. Ya. Jadi inilah pribadi ahsanu amalah yang kemudian kita perlu juga melihat diri kita, karena kadang tanpa disadari di dalam diri orang yang beriman pun, yang mengaku muslim pun, masih ada unsur-unsur kekafiran. Dan pribadi yang ahsanu amalah itu pribadi yang jelas akan ketidakkafirannya. Nah, jelas ketidakkafirannya itu dalam wujud apa? Dalam wujud menolak dengan jelas dan tegas segala bentuk kekafiran. Ini salah satu ciri ahsanu amalah. Pribadi ahsanu amalah adalah pribadi yang memiliki prinsip menolak dengan jelas dan tegas segala bentuk kekafiran dalam hidup ini. Sehingga kalaulah dia beriman, itu imannya tidak terkotori sedikit pun oleh yang namanya kekafiran. Apa contoh kekafiran itu? Banyak yang kadang
ada juga orang yang mengaku dirinya beriman, ya, mengaku dirinya muslim, itu masih memiliki kekafiran di dalam dirinya. Contoh, iya. Jadi pengertian kekafiran adalah segala hal yang tidak bersumber dari dinul Islam. Itu pengertian kekafiran. Segala hal yang tidak bersumber dari dinul Islam itu adalah kekafiran. Segala hal yang tidak bersumber dari dinul Islam adalah kekafiran. Contoh, ibu-ibu yang dirahmati Allah dan bapak-bapak, teman-teman sekalian, nih, ada nggak orang yang percaya dengan ini? Iya, today is share. Apalagi kalau ini udah tanggal 13, harinya Jumat, Kliwon lagi. Banyak nggak orang yang takut? Banyak. Iya ada. Iya ada. Wah, nomor absen saya kok 13 ini. Nomor sial ini. Iya. Maka ketika kita pergi ke hotel, ada nggak hotel nomor kamar nomor 13? Dilewatin. Lantai 13? Ternyata lantai 13 juga nggak ada, ya lewat. Iya. Padahal yang punya hotel itu muslim. Iya, tadi terpengaruh. Iya, terpengaruh. Dan itu contoh. Berarti ada unsur kekafiran. Saya bersyukur, anak saya itu ikut tim futsal. Saya kaget nomor punggung dia 13. Bapak Ibu, kok nomornya 13? Ya, biar orang tahu kalau angka 13 itu bukan angka sial. Tapi banyak orang yang kemudian takut dengan angka 13. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan 2012? Banyak yang takut enggak? Banyak. Apa yang ditakuti? Apakah itu bersumber dari dinul Islam? Tidak. Ya, pribadi ahsan wa amalah tidak perlu takut seperti ini. Bagaimana dengan ini? Banyak yang terpengaruh, yang kemudian menjadi agenda khusus itu. Pesan coklat, pesan apa lagi? Ya, bunga mawar. Padahal mereka muslim. Berarti kalau begitu dalam keislamannya masih ada kekafiran. Iya, termasuk ini Bu, salahnya ukuran pintu atau jendela rumah. Jadi datang ke orang pintar, kok saya sial amat, ditanya berapa ukuran pintu saudara. Ukurannya segini, nah itu dia yang bikin sial. Masih ada orang yang percaya seperti itu padahal dia orang yang beriman. Atau salahnya hadap rumah. Iya, Pak Dukun saya kok sial amat. Oh iya, rumah Bapak menghadap kemana? Ke timur. Ah, itu dia yang bikin sial. Kalau Bapak ingin untung, merubah mukanya, jangan menghadap ke timur. Terus menghadap kemana? Ya pokoknya selain ke timur. Padahal mukanya hanya satu. Ke barat, ketemu belakang rumahnya tetangga belakang. Kanan kiri selatan utara juga sama. Tapi kadang orang kemudian memilih menjual rumahnya, padahal dia seorang muslim, percaya dengan ini, padahal muslim. Wah, harus dimandiin dengan air campur kembang 7 rupa. Iya, kalau pengen selamat nanti mau menikah harus dimandiin dulu pakai air bunga 7 rupa ini. Iya, ini juga. Iya, untuk mengusir roh jahat. Iya, agar makhluk halus tidak marah, ya, disulutkan kemenyan. Iya, padahal dia muslim. Masih ingat siapa beliau? Ya, Ponari Sweet. Banyak orang yang percaya padahal mereka muslim. Ya, intinya betapa banyak orang-orang yang masih percaya dengan takhayul, bid'ah maupun khurafat.
atau yang sering disebut sebagai penyakit TBC pada muslim. Nah, ibu-ibu dan bapak juga teman-teman sekalian, ahsan wa amala, pribadi ahsan wa amala menuntun kita untuk bebas betul dari yang namanya TBC ini. Sehingga pada akhirnya pribadi ahsan wa amala itu tidak bisa dikira lain selain dikira muslim. Itu pribadi ahsan wa amala. Orang pasti akan menyebut, oh, ini muslim. Tidak bisa disangka lain, tidak bisa dikira lain, kecuali dia seorang muslim. Nah, Bapak Ibu, dan inilah pribadi ahsan wa amala. Itu dia punya ketegasan, punya prinsip isyhadu bi anna muslimun. Saksikan bahwa kami adalah muslim. Saksikan bahwa kami muslim itu betul-betul nampak dalam sikap, nampak dalam perilaku, nampak dalam kata-kata. Itu pribadi ahsanu amalah. Nyata Islamnya. Betul-betul nyata Islamnya. Jadi ketika orang melihat, ini pasti muslim ini, nggak mungkin kalau bukan muslim. Jadi jelas muslimnya, jelas Islamnya. Dalam waktu yang sama, tegas tidak kafirnya. Jadi jelas Islamnya, tegas tidak kafirnya, sehingga orang tidak bisa mengira lain kecuali memang muslim. Nggak mungkin dia kafir, nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu pribadi ahsan wa amalah. Jadi tidak mencampurkan antara muslim dengan kafir. Betul-betul tegas muslimnya, tegas tidak kafirnya. Nah, bicara tentang ini, memang kita melihat manusia itu terbagi menjadi 3. Nah, jenis yang pertama adalah orang yang tidak jelas muslimnya, tapi tidak jelas pula kafirnya. Ada nggak yang begini, Bapak Ibu? Ada, ya. Kalau dibilang kafir, KTP-nya Islam. Tapi kalau dibilang muslim kok nggak pernah ke masjid. Tapi kalau dibilang kafir, dia nggak pernah ke gereja. Nggak pernah sesaji, nggak pernah ke dukun, memang nggak pernah. Tapi keislamannya juga tidak jelas. Ada orang-orang seperti ini. Kalau orang-orang seperti ini, kira-kira gambarannya seperti apa, Bapak Ibu? Kan berarti dia seperti orang yang tidak punya wajah. Tidak punya wajah. Kira-kira akhwat mau nggak nikah dengan orang yang nggak punya wajah? Tapi ternyata orang-orang yang nggak punya wajah ini ada juga yang mau. Yang mau ya sama nggak punya wajah juga. Kita tidak mungkin bertemu dengan orang yang tidak punya wajah seperti ini. Ini yang pertama. Nah, ada lagi yang kedua. Nah, kalau yang kedua itu jelas muslimnya, tapi jelas pula kafirnya. Jadi muslimnya jelas karena dia suka sholat, dia juga haji, dia juga puasa. Tapi kalau hari-hari tertentu ya kirim sesaji, pergi ke kuburan, minta-minta sama kuburan. Nah, itu kan berarti jelas muslimnya, tapi jelas pula kafirnya. Kira-kira orang seperti ini diibaratkan seperti apa? Orang yang punya 2 wajah, wajah muslim sama wajah kafir. Nah, kita tentu tidak ingin menjadi 2 jenis manusia ini. Kita betul-betul, dan inilah pribadi ahsan wa amalah, adalah pribadi yang jelas muslimnya, tegas tidak kafirnya. Nah, ini perlu kita wujudkan kalau memang kita adalah pribadi ahsan wa amalah. Kalau memang ini bukan bagian dari Islam, dia tegas menolaknya. Kalau ini memang bagian dari kekafiran, tegas menolaknya. Tapi ini kalau bagian dari Islam, tegas menerimanya. Contoh semisal tadi angka 13, adakah kita takut? Tegas kita menolak. Dengan kita mengatakan tidak. Bagaimana dengan 14? Tegas kita mengatakan tidak.
Tidak. Iya, bagaimana dengan dukun? Kita pun tegas mengatakan tidak. Iya, bagaimana dengan riba? Masih ada nggak orang yang berpikir, lumayan ya, ternyata uang bunga saya 5 juta. Wah, kalau nggak diambil saya, itu berarti bukan pribadi ahsanu. Kalau pribadi ahsanu amal jelas. Iya, kalau memang itu riba, bukan bagian dari Islam, ini adalah bagian dari kekafiran, dia akan mengatakan tidak. Bagaimana dengan suap? Apa yang kemudian kita katakan? Tidak. Ya, betul-betul menolaknya itu dengan tegas, tidak mau. Setegas kita ditawari bara api, mungkinkah kita menerimanya? Tidak mungkin. Kita akan tegas mengatakan tidak. Setegas itulah kita menolak segala hal yang haram, segala hal yang syubhat. Ada sendal orang nih, wah enak nih dipakai, kan nanti saya kembaliin. Iya, memakai nggak izin dan dikembaliin namanya gosok. Ada dorongan untuk gosok. Kalau kita pribadi yang ahsan wa amalah, dengan tegas kita mengatakan tidak. Kenapa? Karena itu bukan ciri seorang ahsanu amalah. Itu bukan ciri pribadi seorang muslim. Tidak. Iya, bagaimana dengan makanan yang haram? Tidak. Ya, saya hanya akan mau memakan makanan yang jelas halalnya. Kalau belum jelas halalnya, saya pilih mengatakan tidak. Tegas. Itu seorang muslim. Sehingga sebenarnya seorang muslim itu pasti ahsan wa amalah. Karena seorang muslim itu pasti jelas tidak kafirnya. Karena itu sebenarnya sekali lagi seorang muslim itu pasti ahsanu amalah. Bagaimana dengan minuman? Kalau itu haram, tegas kita mengatakan tidak. Iya, bagaimana dengan pergaulan seperti ini? Kita berada di belakangnya ya. Nggak usah tersinggung. Iya, ini gambaran tentang orang pacaran, pergaulan yang tidak berdasarkan Islam. Bagaimana sikap kita Bapak Ibu? Teman-teman nih, ikhwan akhwat? Tidak. Bahkan untuk menolak pacaran seperti ini tidak cukup 1 kali, harus 2 kali. Kenapa? Karena memang godaannya sangat kuat, kesempatannya juga begitu sangat terbuka, dan kalau sudah terperangkap ke situ, keluarnya susah atau gampang? Susah. Iya, maka harus kuat betul mengatakan tidak kepada segala pergaulan-pergaulan yang tidak serta dinul Islam. Oh, kalau nggak boleh pacaran, nanti gimana caranya biar dapat jodoh? Apa nanti mempersulit orang untuk dapat jodoh? Siapa bilang dapat jodoh sulit? Yang membuat orang sulit dapat jodoh itu sebenarnya adalah diri sendiri. Mari kita hitung pakai angka matematika aja. Laki-laki yang belum dapat jodoh banyak nggak? Banyak nggak, Mas? Banyak, iya, banyak. Terus muslimah, iya, tadi muslim. Sekarang muslimah yang belum dapat jodoh banyak nggak? Banyak juga, ya. Iya, banyak juga. Nah, banyak ketemu banyak. Di mana letak sulitnya? Ketemunya. Kalau susah ketemunya, saudara tahu nggak, di belakang saudara ini banyak yang menanti, banyak yang menunggu. Timbulnya susah dan sulit itu karena memang di dalam diri banyak manusia. Ini tidak hanya yang belum dapat jodoh, kadang yang sudah dapat jodoh juga masih ada yang susah di dalam 2 hal. Pertama, susah menerima orang lain. Yang kedua, susah untuk mengakui kesalahan. Itu yang membuat orang merasa sulit untuk ketemu jodoh.
karena dia sulit untuk menerima orang lain. Dan yang kedua, susah untuk mengakui kesalahan sendiri. Padahal kalau seandainya dua pribadi, ya, satu muslim, satu muslimah, sama-sama mau menerima apapun orang lain dan memiliki sifat suka mengakui kesalahan sendiri, kalau dua pribadi ini ketemu, apakah kemudian tidak menjadi bahagia? Menjadi bahagia. Iya, menjadi bahagia. Nah, karena itu semuanya kembali kepada diri kita. Kita sering dalam soal, sebenarnya tidak hanya pernikahan, tapi juga persahabatan. Itu kita mematok, pokoknya orang lain harus menyesuaikan saya. Nah, kalau orang lain harus menyesuaikan saya, ini orang susah terus, ketemu dengan siapapun susah. Karena itu dalam persahabatan, termasuk dalam pernikahan, itu sebenarnya yang diuji adalah kita. Apakah kita bisa menjadi pribadi yang menyenangkan bagi orang lain? Kalau kita bisa menjadi pribadi yang menyenangkan orang lain, dengan siapapun kita ketemu tidak akan ada masalah. Nah, Bapak Ibu, kita tegas menolak seperti ini. Kenapa? Karena memang sudah jelas ayatnya, wala taqrabuz zina. Kok contohnya kedua beliau, kenapa nggak contoh apa adanya? Kalau contoh apa adanya nggak jadi ngaji nanti. Nah, Bapak Ibu, jangan kalian dekati zina, karena zina itu adalah perilaku yang menjijikkan dan termasuk seburuk-buruk jalan. Itulah yang menyebabkan kita tegas untuk mengatakan tidak terhadap pergaulan-pergaulan yang tidak memuliakan. Termasuk ini. Iya, kita pun perlu tegas mengatakan tidak. Apalagi Bapak Ibu, ini kualitas hidup kita ya. Bilang iya. Ini tidak membuat kita mulia, kita juga harus mengatakan tidak. Ini tidak. Iya. Bagaimana dengan ini? Suka dengan hiburan? Tidak. Ini ahsan wa amalah. Bagaimana kalau hiburannya ini? Ya, itu bergantung. Kalau belum sampai pada ahsan wa amalah mikir. Tapi kalau sudah sampai ahsan wa amalah tegas mengatakan tidak. Iya. Ini tidak. Iya, karena tidak mengangkat derajat kita. Nah, kenapa kita mengatakan tidak? Ini alasannya. Karena kita anak muslim. Karena saya adalah muslim. Itu alasan kenapa saya mengatakan tidak terhadap hal-hal yang tadi sudah kita tampilkan. Saya muslim. Emang kenapa kalau saya muslim? Karena saya muslim, karenanya saya harus berbeda dengan selainnya. Inilah pribadi ahsan wa amalah. Sangat simpel. Kenapa Anda begitu? Kenapa Anda begitu sangat baik? Itu jawabannya karena saya muslim. Saya muslim, karenanya saya harus berbeda dengan selainnya. Saya harus berbeda dengan selainnya. Jadi selain muslim. Pengertian berbeda ini yang membuat kita betul-betul nampak lain. Kalau orang dikala terkena musibah larut dalam duka, seorang muslim justru tetap taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kalau kemudian kita bahasakan secara sederhana, pengertian saya berbeda dengan lainnya adalah ini: saya hanya akan melakukan apapun yang bisa mengantarkan ke surga. Inilah yang membedakan muslim dengan selain muslim. Inilah yang menunjukkan sosok pribadi ahsanu amalah. Saya hanya akan melakukan apapun yang bisa mengantarkan ke surga. Kalau tidak bisa mengantarkan saya ke surga, buat apa saya melakukannya? Inilah pribadi ahsanu amalah. Jelas Islamnya, dan dalam jelasnya Islam itu ada ketegasan, tegas tidak kafirnya. Dan yang membedakan Islam dengan kafir adalah tujuan.
Islam itu tujuannya surga, kafir itu tujuannya bukan surga. Karena itulah sosok ahsan wa amalah, pribadi ahsan wa amalah, betul-betul tegas dalam hidupnya, hanya mau melakukan yang bisa mengantarkan saya ke surga. Kalau tidak, saya pun tegas tidak akan melakukannya. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Barangkali ada tanggapan dari Bapak Ibu sebelum kita tutup dengan doa.